mulai ke pembahasan mungkin yang luas angkat yang tahun 2022 atau 2021, aku mau konfirmasi tentang yang koas kemarin. Kan koas kemarin itu ya, kerjain UAS tahun 2023. Nah, itu aku ada kesalahan untuk yang nomor 5. Sebentar, aku share screen. Oke, jadi untuk nomor 5, kemarin itu ada kesalahan, sorry. Untuk yang bagian di sini. Bagian yang di sini. Nah, ini kan harusnya ya. Ini sama dengan min E pangkat min X dari 0 sampai T. Nah, itu harusnya menjadi min E pangkat min T dikurangi min E pangkat min 0 ya. Nah, pangkat min 0 itu kan 0. Berarti min E pangkat min T dikurangi min E pangkat 0. Nah, itu harusnya min E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, salahnya di situ. Oke. Sehingga ini min E pangkat T dikurangi min E pangkat min 0. Min E pangkat min 0. Min E pangkat min 0. Oke, ini menjadi min E pangkat min T. Min ketemu min plus E pangkat 0. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, harusnya ini menjadi limit mendekat tidak hingga dari min E pangkat min T ditambah 1. Oke, jadi E pangkat 0 itu 1 ternyata bukan 0. Sehingga ini kan bisa dipecah kalau limit ya. Limit T mendekati tak hingga dari min E pangkat min T ditambah limit T mendekati tak hingga dari 1. Ya, penjumlahan dari suatu fungsi kalau dilimitkan itu bisa dipecah. Sehingga minusnya ini bisa keluar ke depan, berarti min limit T mendekati tak hingga dari E pangkat min T ditambah limit T mendekati tak hingga dari 1 itu kan sama dengan konstanta itu sendiri. Karena limit dari konstanta itu adalah sebuah konstanta itu. Berarti ini sama dengan 1. Kemudian ini menjadi negatif limit dari T mendekati tak hingga dari E pangkat min T itu bisa aku ubah menjadi 1 per E pangkat T ditambah 1. Sehingga ini menjadi negatif dari T-nya kita substitusi menjadi min seper E pangkat tak hingga ditambah 1. Nah, E pangkat tak hingga itu adalah karena E itu lebih dari 1 nilainya. Kalau nggak salah itu E sama dengan 1,3 atau kalau nggak salah itu 3, berapa gitu. Pokoknya lebih dari 1. Nah, suatu angka jika lebih dari 1 dipangkatkan tak hingga itu menjadi tak hingga. Mendekati tak hingga. Nah, ditambah 1. Suatu angka jika dibagi dengan tak hingga itu mendekati 0. Berarti min 0 sampai 1 sama dengan 0 sampai 1 sama dengan 1. Oke, jadi nomor 5A ya, harusnya itu 1 bukan 0. Seharusnya ini dikurangi min E pangkat 0 itu 1 bukan 0. Oke, jadi itu klarifikasi untuk nomor 5A ya. Oke, untuk yang tadi ada pertanyaan nggak?
Oke, kalau nggak ada, aku lanjut pembahasan yang mungkin bukan angkatan, mungkin untuk UAS yang tahun 2022 ya. Oke, ini untuk UAS tahun 2022. Ini ada nomor 1, nomor 2, terus nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau topiknya sama, kayaknya pusat massa, terus integral tak wajar, terus panjang kurva, terus ini volume dan luas sisi lengkung. Sama yang pertama ini membuktikan juga. Oke, kita langsung aja ya bahas untuk nomor 1. Apakah pernyataan berikut benar, kadang benar, atau tidak pernah benar? Jelaskan alasan Anda. Daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi kontinu Y sama dengan fx, Y sama dengan gx, garis vertikal X sama dengan A, dan X sama dengan B dengan A kurang dari B adalah integral dari A sampai B dari fx min gx. Oke. Dari pernyataan ini kan kita nggak tahu ya, kalau fx sama gx ini apakah fx itu pasti lebih besar dari gx, atau fx itu malah kurang dari gx. Artinya kan ada dua kondisi. Kondisi yang pertama jika fx-nya lebih dari gx, kondisi yang kedua jika fx-nya kurang dari gx. Nah, kita akan membuktikan untuk kedua kondisi ini apakah berlaku ini. Apakah ini akan selalu benar atau kadang benar, kadang salah atau selalu salah. Oke, sama seperti pembahasan kemarin ya. Kita buat suatu grafik dulu. Misal yang mudah kita ambil suatu fungsi konstan saja di sini. Di sini fungsi misalkan fungsi fx. Misalkan suatu fungsi y sama dengan 4. Kemudian fungsi di bawahnya, fungsi y sama dengan 2. Nah, sehingga untuk kondisi yang pertama kan fx lebih dari gx. Untuk fx lebih dari gx, artinya yang menjadi fungsi fx berarti fungsi yang di atas, sedangkan fungsi gx itu fungsi yang di bawahnya, karena fx lebih dari gx. Artinya yang menjadi fx itu adalah y sama dengan 4, dan yang menjadi fungsi gx itu adalah yang di bawahnya, yaitu gx sama dengan y sama dengan 2. Nah, oke, kita akan membuktikan ini. Nah, pada materi awal-awal itu, jika suatu grafik itu berada di atas sumbu X semua, itu kan artinya untuk mencari luasannya kita misal batasannya dari sini, dari A sampai B di sini. Oke, berarti dari A sampai B harusnya kan fungsi yang di atas dikurangi fungsi yang di bawah ya. Fungsi atasnya itu adalah fx, fungsi yang di bawah itu adalah gx. Oke. Nah, ini kan harusnya yang akan kita cari luasannya itu kan yang di antara fungsinya ini. Nah, ini. Artinya luasan itu pasti positif kan ya. Nah, kita akan lihat
hasil akhirnya ini apakah akan bernilai positif atau negatif. Nah, coba kita itu. Maka dari A, misal ada di sini misalnya dari 2 sampai 3, berarti 2 sampai 3 dari fungsi fx-nya itu adalah y sama dengan 4 dx dikurangi 2 sampai 3 dari fungsi gx-nya itu adalah y 2 dx. Nah, ini akan menjadi 4x, integral dari 4 itu 4x, 4x dari 2 sampai 3 dikurangi 2x dari 2 sampai 3. Nah, ini hasilnya adalah 12, 4 kali 3 12, dikurangi 4 kali 2 8, dikurangi 2 kali 3 itu 6, dikurangi 2 kali 2 itu 4. Nah, ini adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, ternyata luasannya itu benar 2. Artinya, untuk fx lebih dari gx, maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, sekarang untuk fx kurang dari gx. Oke, untuk fx kurang dari gx. Ini sengaja. Nah, untuk mencari nilai fx kurang dari gx, kita tetap menggunakan fungsi yang ini. Ya, sehingga luasan dari fungsi sebentar. Oke, karena fx itu kurang dari gx, kan harusnya yang menjadi fx itu adalah fungsi yang di bawah, karena fx kurang dari gx. Artinya fx-nya itu sama dengan 2, dan fungsi gx-nya itu yang berada di atasnya. Gx-nya sama dengan 4. Oke, sekarang kita akan membuktikan itu. Apakah luasan ini akan bernilai positif untuk fx kurang dari gx? Nah, karena luasannya itu ada di atas sumbu x, berarti kita menggunakan rumus yang sama seperti ini. Tidak usah kita negatifkan. Untuk negatif integral itu kita gunakan ketika luasannya di bawah sumbu x-nya. Tapi karena ini luasannya di atas sumbu x, harusnya kita menggunakan integral biasa. Berarti luasannya itu adalah integral dari 2 sampai 3. Gx kan yang di atas ya. Ya, ini kan fx min gx. Artinya kita akan membuktikan itu. Berarti fx-nya 2 gx dikurangi integral dari 2 sampai 3, gx-nya itu 4, gx, sehingga ini menjadi 2x dari 2 sampai 3 dikurangi 4x dari 2 sampai 3. Ini menjadi 2 kali 3 itu 6, dikurangi 2 kali 2 itu 4, dikurangi 4 kali 3 itu 12, dikurangi 4 kali 2 itu 8. Nah, ini menjadi 2 dikurangi 12 dikurangi 8. 12 dikurangi 8 itu 4. Nah, ini hasilnya negatif 2. Nah, ternyata ketika kasus fx itu kurang gx dan kita tetap menggunakan pernyataan yang diberikan pada soal fx dikurangi gx di sini integral a sampai b, maka luasannya itu menjadi negatif. Sedangkan luasan itu tidak sudah pasti tidak akan bernilai negatif karena luasan itu pasti positif. Sehingga kesimpulannya, pernyataan tersebut akan bernilai benar jika fx-nya itu lebih dari gx. Sedangkan akan bernilai salah jika fx-nya itu kurang dari gx. Pernyataan yang benar, pernyataan yang salah itu kapan? Untuk pernyataan integral a sampai b dari fx dikurangi gx.
Oke. Oke, jadi rumus ini, pernyataan ini benar jika fx-nya lebih dari gx, tapi pernyataan ini akan salah jika fx-nya kurang dari gx. Karena kan di pernyataan sini fx dan gx-nya itu kondisinya tidak diketahui. Artinya ada dua kondisi, yaitu jika fx lebih dari gx dan fx kurang dari gx. Seperti itu untuk nomor 1. Oke, untuk nomor 1 ada pertanyaan. Oke, Zakaria Habibi Amal. Yang lain. Kalau nggak paham, tanya saya ya. Minggu depan udah mulai UAS. Oke, siap, aman. Oke, kalau gitu lanjut nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini sama kayak soal yang kita bahas kemarin, yaitu sebuah kerucut tegak memiliki tinggi H dan jari-jari R. Dengan memanfaatkan integral untuk menghitung volume benda putar dan luas permukaan benda putar, tentukan A. Volume kerucut, B. Luas sisi lengkung kerucut. Nah, kemarin itu kemarin yang kita bahas itu volume kerucut. Mana deh? Nah, ini ya. Ini kan sama saja ya. Di sini diketahui luas bidang lengkung sebuah kerucut yang memiliki tinggi H dan jari-jari R. Itu luas permukaannya ya. Nah, di sini kan ada luas bidang. Untuk kasusnya kan sama ya, kerucut yang memiliki tinggi H dan jari-jari R. Ini sama, sebuah kerucut memiliki tinggi H dan jari-jari R. Yang pertama disuruh ngitung volumenya, yang kedua disuruh menghitung luas sisi lengkungnya. Nah, untuk mencari luas sisi lengkungnya sama kayak yang di sini. Jadi luas sisi lengkungnya nanti pasti bernilai I kali R kali akar H kuadrat plus R kuadrat. Nah, untuk cara atau ide yang harus kita dapatkan pertama kali, kita harus menggambar ini biar kita tahu persamaan garis yang kalau diputar nanti menghasilkan sebuah kerucut. Di mana persamaan garisnya kemarin kita dapat ini. Nah, oke, untuk 3B jawabannya ini ya. Nah, sekarang untuk 3A. 3B kan luas bidang lengkung, sama. Ini mencari luas bidang lengkungnya. Ini 3B, luas sisi lengkung. Sama aja ya. Untuk 2A itu disuruh mencari volume kerucut. Nah, sebelumnya kan kalian harus menggambar yang ini, harus mencari yang ini. Sehingga nanti didapatkan fungsinya itu fx sama dengan xr per h. Oke. Jadi fungsinya nanti kalian dapat dengan cara yang sama yang tadi, itu fungsinya xr per h. Oke, sedangkan untuk yang 2A ini disuruh mencari volume kerucutnya. Nah, volume kerucut, itu kita menggunakan apa? Untuk mencari volume kan ada 3 cara. Yang pertama cakram, yang kedua cincin, yang ketiga kulit kapung. Nah, karena kita akan mencari perputaran dari ini, volume dari perputaran garis ini, berarti kita menggunakan metode apa, guys? Ya, metode
cakram. Metode cakram. Kenapa? Karena volumenya di sini itu adalah suatu benda pejal atau padat. Nggak ada lubang-lubang kan ya di sini. Kalau diputar nanti kan pejal semua di sini. Nah, artinya kita bisa menggunakan metode cakram. Oke, metode cakram kan digunakan untuk benda yang pejal, nggak ada rongga. Sedangkan cincin itu digunakan jika berongga. Artinya berongga maksudnya di sini. Jika di sini ada kayak gini, nah ini kan ini yang akan dihitung, tapi ada rongganya di sini. Berarti kita menggunakan cincin kalau kasusnya seperti itu. Oke, berarti kita menggunakan yang cakram. Nah, balik lagi rumus dari volume benda putar dengan metode cakram itu adalah integral dari A sampai B dikali P dikali fungsinya dikuadratkan dx. Oke, karena tadi itu aku putar terhadap sumbu x, artinya variabelnya itu adalah variabel x dan batas atas bawahnya itu berada pada sumbu x juga. Sehingga ini batas bawahnya 0, batas atasnya h di sini. Oke, berarti 0 sampai h. Ini menjadi integral dari 0 sampai h dikali pi dikali fungsinya. Fungsinya kan yang ini tadi ya. Fungsinya itu adalah xr per h kuadrat dx. Oke, ini tinggal kita operasikan saja ya. Ini menjadi integral 0 sampai h dari pi dikali x kuadrat r kuadrat a kuadrat dx. Nah, karena ini diintegralkan terhadap variabel x, artinya pi h kuadrat sama r kuadrat itu bisa kita keluarkan dari integral. Jadi pi kali r kuadrat per h kuadrat dikali integral 0 sampai h, di sini tinggal x kuadrat dx. Oke, ini menjadi pi r kuadrat per h kuadrat integral dari x pangkat 2 itu kan sepertiga x pangkat 3 dari 0 sampai h. Oke, tinggal kita substitusi batas atas bawahnya menjadi pi r kuadrat per h kuadrat dikali sepertiga. Oke, batas atasnya h ya, berarti h pangkat 3 dikurangi batas atas 0, ini kan menjadi 0 nanti. X disubstitusi 0, jadi 0 pangkat 3 itu 0, dikali 0 itu pasti hasilnya 0. 0 gitu aja. Oke, ada yang bisa kita curak, ini curak, terus udah. Sehingga menjadi 1/3 pi r kuadrat kali h. Oh udah, itu aja ya. Ya, ini sama dengan per 3 gitu aja. Oke. Volume kerucut. Oke, itu untuk yang nomor 2A, untuk mencari volume kerucut dari soal yang ini. Kalau yang B itu luas sisi lengkung kerucut itu sama aja kita mencari luas permukaan bidang lengkungnya. Jawabannya kan ini. GR kali akar H kuadrat plus R kuadrat. Oke, untuk nomor 2A ada pertanyaan. Oke, aman. Zakaria Habibie. Amanda aman. Khairul Auliya ya Arul aman. Abdul Fadila aman. Udah. Saya aku nyebutin satu-satu.
Oke, aku lanjut. Nomor 3. Tentukan suatu kurva yang melewati titik 1,1 yang panjang kurvanya itu L sama dengan integral 1 sampai 4 akar 1 plus 1/4 X dx. Oke. Kita disuruh mencari kurvanya. Sedangkan sedangkan panjang kurvanya itu udah diketahui ini. Oke, nomor 3A dulu. Panjang kurvanya itu integral 1 sampai 4 dari akar 1 ditambah 1/4 X dx. Oke. Untuk mencari suatu kurvanya, kita berangkat dari panjang kurva ya. Nah, panjang kurva itu kan rumusnya dari integral dari A sampai B dikali akar 1 ditambah turunan dari fungsi yang dikuadratkan dx. Nah, ini rumus untuk panjang kurva. Nah, sedangkan di nomor 3A di informasinya panjang kurvanya itu udah diketahui sebesar ini. Nah, dari sini kan kita disuruh tentukan suatu kurva. Tentukan suatu kurva sama aja kita akan mencari fx-nya sama dengan berapa. Nah, fx-nya sama dengan suatu fungsi yang sama dengan apa. Nah, mana caranya? Biru. Oke. Nah, untuk mendapatkan fx dari ini kan sama ya bentuknya. Berarti fx kan ada di sini. Nah, sedangkan luas yang panjang yang sudah diketahui, artinya ini satu, ini f aksen x kuadrat harusnya. Nah, artinya untuk mendapatkan fx kita bisa menggunakan f aksen x kuadrat itu sama dengan yang 1/4 x, karena bentuknya sama, 1 tambah f aksen x kuadrat ini 1 tambah f aksen x kuadrat, berarti f aksen x kuadratnya itu sama dengan 1/4 x. Oke, sehingga dari sini kita dapat f aksen x itu sama dengan plus minus akar 1/4 x. Oke, ini untuk f aksen x, tapi kita kan akan mencari fx, bukan f aksen x-nya. Nah, dari sini f aksen x kan punya dua nilai ya. Nilai yang pertama itu untuk yang bernilai positif 1/4 x. Untuk nilai yang kedua itu bernilai negatif, untuk negatif akar 1/4 x. Nah, ini untuk mendapat fx, berarti untuk kondisi yang pertama, untuk f aksen x yang sama dengan akar 1/4 x atau yang positif. Artinya, untuk mendapatkan fx, kedua ruas kita integralkan. Oke, integral dari 1/4 x. Oke, sehingga ini menjadi 1/4 x. 4-nya kan bisa keluar dari akar ya, menjadi integral dari 1/2 dari akar 1/x dx. Oke, 2 bisa keluar dari akar ya. 4 bisa keluar dari akar jadi 2. Nah, sehingga setengah bisa keluar dari integral. Setengah dikali integral akar 1/x ini menjadi 1/x pangkat setengah. Nah, kalau x ini mau kita bawa ke atas, itu menjadi x pangkat negatif setengah. Oke, jadi bentuk akar 1/x itu sama aja dengan x pangkat negatif setengah. Sehingga ini menjadi integral dari x
pangkat negatif setengah dx. Nah, kita tinggal cari integralnya aja. Berarti integral dari x pangkat setengah x itu ditambah 1 kan harusnya setengah ya. 1 per setengah. Nah, di sini aku langsung tulis aja. Oh, jangan wes, biar kalian paham nanti kalau mau belajar lagi. Takut bingung. 1 per setengah x pangkat setengah. Oke, setengah tambah 1 ya, setengah. Ditambah C. Oke, karena ini integral tak tentu, nggak ada batas atas batas bawahnya, berarti harus ditambah C. Oke, berarti ini sama dengan setengah. Setengah di bawah ke atas itu jadi 2. Dari X pangkat setengah ditambah C. Ada yang bisa dicoret, 2 coret. Tinggal X pangkat setengah plus C, atau sama dengan akar X plus C. Oke. Ini ada C ya. Kita bisa nyari C dari mana? Karena kurvanya melewati titik 1,1. Titik 1,1 itu artinya kan ini untuk X, ini untuk nilai Y-nya. Nah, fx ini kan sama aja dengan Y ya. Ini fx sama aja dengan Y. Suatu fungsi Y sama dengan. Nah, ini kan berarti Y. Nah, karena melewati 1,1, melewati titik 1,1 itu artinya X-nya 1, Y-nya 1. Berarti Y-nya 1 sama dengan akar X-nya 1 tambah C. Sehingga 1 sama dengan 1 tambah C. C-nya sama dengan 1 dikurangi 1, yaitu 0. Artinya fungsi yang pertama atau kurva yang pertama itu fx sama dengan ini ya. Ya, fx sama dengan akar x ditambah c-nya 0 tambah 0, atau nggak usah kita tulis. Nah, itu untuk kurva ketika f aksen x-nya sama dengan akar 1 per 4 x. Fx sama dengan akar x. Oke. Sekarang untuk kondisi yang kedua, yaitu ketika f aksen x-nya itu bernilai negatif akar 1 per 4x. Oke, yang kedua itu untuk f aksen x-nya yang bernilai negatif akar 1 per 4x. Oke, artinya untuk mendapat y atau fx sama dengan itu harus diintegralkan. Negatif akar 1 per 4x dx. Oke, ini sama dengan negatifnya keluar, terus 4-nya ini bisa keluar, jadi ini ya, setengahnya keluar, integral dari akar 1 per x dx, di mana akar 1 per x dx tadi itu sama dengan x pangkat negatif setengah. Berarti negatif 1 per 2 dikali integral x pangkat negatif setengah dx. Nah, integral dari x pangkat negatif setengah itu kan dapat ini ya, 1 per setengah dikali x pangkat setengah. Berarti ini menjadi negatif setengah dikali integral dari ini itu sama dengan ini, 1 per setengah x pangkat setengah. Oke. Nah, ini sama dengan negatif setengah dikali setengah naik ke atas jadi 2 dikali x pangkat setengah tambah c. Ada yang bisa kita hilangkan, yaitu 2 dengan 2 coret. Tinggal y sama dengan negatif. Ini x pangkat setengah bisa aku langsung ubah menjadi akar x plus c. Kemudian untuk mendapatkan c-nya, kita bisa menggunakan yang ini, karena melewati titik 1,1. Melewati 1,1 berarti y-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 1. Ditambah C. Ini artinya 1 sama dengan negatif akar 1 tambah C. Artinya C itu sama dengan 1 ditambah 1 ke luas kiri kan 1 tambah 1 ya jadi 2.
Nah, dengan kata lain, untuk kurva yang kedua, untuk kondisi yang f aksen x sama dengan negatif akar 1 per akar x, itu kurvanya adalah fx sama dengan negatif akar x yang sini, ya, negatif akar x ditambah c-nya 2. Nah, oke, jadi untuk jawaban 3A, tentukan suatu kurva, kurvanya itu yang mana? Kurvanya ada dua, fx sama dengan akar x dan fx sama dengan negatif akar x ditambah 2. Oke, itu untuk nomor 3A. Sedangkan untuk nomor 3B, ada berapa banyak kurva yang dapat Anda temukan? Jelaskan. Jadi banyak kurva yang kita temukan ada berapa? Ada dua. Yang ini, fx sama dengan akar x dan fx sama dengan negatif akar x tambah 2. Jadi satu langkah kerja untuk dua jawaban. Oke. Oke, itu untuk nomor 3A dan 3B. Ada pertanyaan? Nehi mas. Ya, silakan. Itu yang 3B itu kenapa kok hanya dua kak? Kan semisal F1 sama F2 sama F3 sama F4 dan seterusnya kan beda kak. Kan semisal dimasukkan nilainya F1 berarti kan akar X, kan berbeda kalau F2 berarti akar 2. Itu gimana kak? Kan titik titik fungsinya kan titik 1,1. Ya kan, kakak jelas ini juga di Kak, mohon maaf suaranya nggak keluar. Ya, sorry guys. Oke, aku ulangi lagi. Ya, benar yang katanya Zakaria ya. Ini aku dapat aku dapat persamaan kurva ini yang dua ini kan karena kurvanya melewati titik 1,1. Tapi kan ada kondisi di mana kurvanya itu melewati titik selain ini ya. Iya, tapi kan di Nah, misal ini kan x-nya melewati titik 1, x sama dengan 1. Misal kurvanya ini melewati x sama dengan 2. Artinya nilai y-nya itu kan akar 2 ya. Nah, berarti kurva ini selain melewati titik 1,1, kurva itu juga melewati titik 2 akar 2. 2, akar 2. Nah, ketika x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan akar 2, berarti nilai c di sini itu kan berbeda ya nanti. Aku taruh sini ya. Y sama dengan akar x plus c. Karena melewati 2, akar 2, berarti ini akar 2, ini x akar 2 plus c. C-nya sama dengan nilai ya? Ini kak kan 2 kak, Y-nya bukan akar 2. Kenapa? Y-nya kan itu. Oh iya ya. Y-nya gimana? Y-nya 2 itu kak, bukan akar 2.
Kan katanya melewati 2,2. Melewati 2,2. Melewati 2/2 kan? 2,2 kan ya? Melewati 2/2. Kenapa? Coba bilangan yang lain, Kak. Bilangan yang lain? Misal kayak 3 gitu. 3,3 berarti. 3,3. 3. Ini ya. Oke. Untuk 3,3 berarti untuk fx sama dengan akar x tambah c. Berarti fx kan y ya, y-nya akar 3. Terus akar x-nya kan 3 ya, akar 3 juga tambah c. Berarti kan tetap ya, 0 itu sama dengan c. Berarti itu dihitungnya itu kurvanya cuma 1 ini kan. Kurvanya, aduh, kurang keras suaramu. Berarti kurvanya ya berarti fx sama dengan akar x sama fx sama dengan min akar x plus 2 itu aja ya. Iya, karena gini, untuk nilai c kan kita udah dapat rumus kurvanya ya. Rumus kurvanya ini, coba nyata. Rumus kurvanya ini yang pertama. Kurva ini kan melewati 1,1 yang di atas. Artinya kan ada titik-titik lain yang dilewati oleh kurva tersebut. Nah, untuk mendapatkan titik-titik lain selain 1,1 itu kan kita uji titik ya. Kan ini karena x-nya sama dengan 1, berarti kita bisa ambil x sama dengan 2. Nah, ketika kita ambil x sama dengan 2, berarti y-nya itu kan sama dengan dimasukkan ke kurva yang ini. Berarti y sama dengan akar 2. Artinya kurva itu juga melewati titik 2, akar 2. Itu melewati 2, akar 2. Nah, apakah C ini akan bernilai berbeda? Ternyata ketika dimasukkan untuk mencari nilai C-nya ini, Y sama dengan akar X ditambah C, ketika melewati titik 2,2, itu kan Y-nya akar 2, terus akar X itu kan X-nya 2, berarti akar 2 juga, ditambah C. Artinya 0 itu sama dengan C. Nah, ternyata C-nya itu tetap bernilai 0. Nah, dengan kata lain, untuk setiap titik yang dilewati oleh kurva ini, C-nya selalu bernilai 0, sehingga persamaan kurvanya itu tetap menjadi fx sama dengan akar x saja. Itu jadi untuk titik berapapun yang dilewati itu tidak mempengaruhi atau tidak mengubah nilai C di sini. Dengan kata lain, persamaan kurvanya tetap fx sama dengan akar x. Itu kan ya. Kan yang bisa membuat persamaan kurvanya ini berbeda kan cuma nilai C di sini. Itu ternyata nilai C itu bernilai 0 untuk setiap titik-titik yang dilewati oleh persamaan kurva yang kita dapatkan fx sama dengan akar x ini. Oke. Berarti banyak kurva yang dilewati ya cuma 2 ini. Oke, gimana Zakaria? Apa punya itu pendapat lain? Kalau yang itu Kak, yang fx yang kedua boleh dicoba barangkali. Oke, fx yang kedua ya. Fx yang kedua ini kan fungsinya astagfirullah. Oke, fungsinya yang ini. Oke, artinya
ini melewati 1,1. Misal kita ambil X-nya negatif S, biar beda sama yang ini kan diambil X sama dengan 2. Kita ambil untuk X sama dengan negatif 1, berarti Y-nya kan Y sama dengan negatif, oh nggak mungkin ya, X nggak mungkin juga. Nggak bisa. Oke, Nggak bisa. kita ambil X sama dengan 3S. Artinya Y sama dengan negatif akar 3 ditambah 2. Oke, artinya kurva ini, kurva yang kedua itu melewati titik 3, negatif akar 3 tambah 2. Oke, untuk titik yang dilewati yang berlainan, untuk yang melewati titik 3, akar si negatif akar 3 plus 2, apakah nilai C-nya berbeda? Coba kita masukkan ini ya, Y sama dengan negatif akar X ditambah C. Artinya Y-nya ini negatif 3 akar 3 ditambah 2 sama dengan negatif akar X-nya 3. Kak, kenapa negatif 3 akar 3? Bukannya negatif akar 3 aja. Kenapa? Y-nya nilainya bukannya min negatif akar 3 plus 2, itu kok ada negatif 3 akar 3? Oh iya, Ya, itu. oke, kelebihan. Negatif akar 3 tambah 2 sama dengan negatif akar 3 tambah C. Artinya di sini negatif akar 3 ditambah 2 ditambah ini pindah ke kiri, pindah 2 kiri ditambah akar 3 sama dengan C. Oke, ini bisa kita hilangkan akar 3-nya sehingga didapat C-nya itu sama dengan 2. Ternyata untuk titik yang dilewati selain 1,1, di sini melewati 3, negatif akar 3 tambah 2, sedangkan C-nya itu tetap bernilai 2. Sama kayak ini ya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kalian punya jawaban lain nggak? Mungkin ada yang pernah nyoba gitu untuk nomor 3B. Oke. 3 aman ya. 3B aman ya. Selain Zakaria, kalau bingung atau penjelasanku kecepatan atau beribet, bilang ya sebelum UAS, mumpung masih koas ini. Oke, aman ya. Aku lanjut ke nomor sih. Nomor 4 di sini buktikan bahwa untuk sebarang bilangan real P lebih dari 0 dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat per 4P 4P kan itu 4P kuadrat apa 4P? 4P kayaknya. Koordinat Y keping dari daerah yang diarsir berikut adalah Y bar sama dengan 3/5A. Oke. Kita disuruh membuktikan Y barnya itu sama dengan 3/5A. Oke, Y barnya di sini. Titiknya.
sebelum membuktikan Y bar, aku tanya ke kalian, X barnya sama dengan berapa? 0. 0. Oke. X barnya 0, kenapa? Karena ini kan fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu artinya, karena ini puncaknya di 0,0, bagian kanan dengan bagian kiri itu sama besar. Artinya X barnya itu pas di tengah-tengah sini, yaitu di sumbu Y atau X sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan membuktikan untuk Y barnya itu harus 3/5A hasil akhirnya. Oke. Kita sebelumnya pernah bahas untuk soal pusat massa itu. Oke. Untuk ini ternyata di sumbu X kan nggak ada batasnya ya, kita nggak tahu batasnya itu berapa. Nah, itu kan kita nggak tahu ya batasnya berapa. Yang kita tahu itu batasnya cuma dari 0 yang ada di sumbu Y, yaitu 0 sampai titik A ini. Oke, artinya ya, untuk pusat massa kan kita bisa menggunakan dua konsep ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan konsep ini, menggunakan konsep vertical strip, atau konsep yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya horizontal strip. Oke. Ketika kita menggunakan vertical strip atau horizontal strip, itu untuk rumus integralnya juga berbeda. Ketika kita menggunakan vertical strip, itu artinya patokan kita itu berada di sumbu X. Tapi ketika kita menggunakan vertical strip, patokan kita itu yang tegak lurus dengan stripnya ini, yaitu di sumbu Y. Oke. Untuk vertical strip, artinya karena kita berpatokan ke sumbu X, batas bawahnya itu berada di sumbu X, dan variabel fungsinya itu dalam variabel X juga. Nah, ini yang umum kita gunakan ya, vertical strip. Nah, untuk vertical strip ini kan rumus M-nya itu integral dari A sampai B dari delta dikali Fx dx. Nah, jika fungsinya ada dua, berarti fx min dx, fungsi atas min fungsi bawah. Oke, sedangkan untuk my itu kan integral A sampai B dari delta kali x dikali fx dx. Dan untuk mx-nya itu integral dari A sampai B dari delta per 2 kali x kuadrat dx. Nah, ini rumus untuk yang ketika kita menggunakan yang vertical strip. Vertical strip artinya patokan kita terhadap sumbu X. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang namanya horizontal strip, berarti horizontal strip itu kan tegak lurus dengan sumbu Y ya. Artinya, untuk mencari M, rumusnya sama, A sampai B dari delta kali F. Nah, kalau untuk horizontal strip, karena patokan utamanya itu di sumbu Y, artinya batas atas dan batas bawah itu berada di sumbu Y, dan fungsinya itu dalam variabel Y juga. Berarti ini FY, DY. Dan untuk MY-nya, nah, MY ini kebalikan dari vertical strip. Karena patokan kita berbeda, ini menggunakan patokan sumbu X, ini menggunakan patokan sumbu Y. Artinya untuk mencari MY sama aja dengan kita mencari MX di vertical strip ini. Berarti MY di horizontal strip itu sama dengan integral A sampai B dari delta per 2 dikali FY
kuadrat dy. Sedangkan untuk mx-nya itu sama dengan integral a sampai b dari ini my. Kebalikannya, lambda delta kali, kalau ini kali x berarti di sini kali y dari fy dy. Nah, ini perbedaannya ketika kita menggunakan vertical strip sama horizontal strip. Nah, artinya untuk nomor 4 ini kita menggunakan apa? Oke, kita vertikal. analisis. Kalau kita Horizontal. menggunakan vertical strip, itu kan artinya batas atas batas bawahnya itu ada di sumbu x. Sedangkan di sumbu x, karena ini di sini tidak diketahui ya untuk batas atas bawahnya, kan kita juga nggak bisa tahu caranya untuk mencari perpotongannya. Karena ini dalam variabel ini ada variabel baru yaitu variabel p. Horizontal. Nah, artinya yang bisa kita tahu itu kan cuma di sumbu y-nya, batasnya 0 sampai batas atasnya a. Berarti kita di sini menggunakan yang namanya horizontal strip. Horizontal strip. Nah, horizontal strip di sini. Nah, karena kita mau mencari y bar, artinya untuk mencari y bar, untuk rumusnya untuk vertikal sama horizontal strip itu sama. Y bar itu sama dengan mx per m. Karena kita mau membuktikan y bar cukup mencari mx dan mencari m-nya. Oke, kita menggunakan horizontal strip, artinya untuk m kita menggunakan m yang sini, dan m apa tadi? mx. mx-nya kita menggunakan mx yang sini. Kemudian ini fungsinya masih y sama dengan, tulis lagi, y sama dengan x kuadrat per 4p. Oke, karena kita menggunakan horizontal strip, artinya fungsinya itu harus dalam variabel y. Nah, sedangkan di sini masih dalam variabel x. Nah, artinya kita harus mengubah fungsi ini dalam variabel y. Artinya kita harus mengubah menjadi x sama dengan sesuatu di sini. Nah, ini kan x kuadrat sama dengan 4p naik ke atas jadi 4p kali y. Oke, berarti x sama dengan plus minus akar 4p kali y. 4 ini bisa keluar, x sama dengan plus minus 2 akar p kali y. Oke. Oke. Sekarang kita mencari y bar sama dengan mx-nya yang ini, berarti integral dari a sampai b dari delta dikali y. Nah, deltanya di sini kan tidak diketahui ya. Nah, jika delta itu tidak diketahui dalam soal, berarti bisa kita abaikan. Oke, berarti ini deltanya bisa kita abaikan, nanti fy-nya kan ini. Oke, berarti kita untuk fungsinya menggunakan fungsi yang dalam variabel y. Nah, oke, ini berarti akar 2py dikali delta y per integral. Oke, batas atas bawahnya langsung aku tulis ya, karena batas bawahnya 0, batas atasnya a, berarti ini dari 0 sampai a. 0 integral 0 sampai a. Integral 0 sampai a. M-nya itu delta dikali fy.
duanya di luar ya. Dua akar PY. Oke, berarti sama dengan, karena deltanya bisa kita abaikan, ya udah deltanya bisa kita coret semua, sehingga menjadi integral 0 sampai A dari 2-nya bisa keluar, 2 akar PY per PY. Kak, Y-nya Ya, Y-nya itu masih ada Y-nya nggak yang atas? yang atas masih ada Y-nya. Oh ya, benar-benar. Sorry, lupa. Ya, benar. Y kali akar PY per 2 integral dari 0 sampai A dari 2-nya udah keluar, berarti akar PY dy. Oke, artinya 2 bisa kita coret. Coret. Ini menjadi integral 0 sampai A dari Y akar PY. Oke. 0 sampai A dari Y. Nah, akar PY ini kan bisa jadi akar P dikali akar Y. PY. Yang ini juga sama. Integral dari 0 sampai A dari akar P dikali akar Y. Nah, karena akar P ini adalah sebuah konstanta, akar P juga sebuah konstanta, artinya bisa kita keluarkan. Menjadi akar P integral dari 0 sampai A dari Y kali akar Y dy. Ini juga bisa keluarkan akar P integral dari 0 sampai A dari akar Y dy. Oke, untuk akar P-nya bisa kita coret juga. Sehingga ini tak tertulis sama dengan integral dari, berarti integral dari 0 sampai A Y kali, udah di sini aja biar menghemat. Ini akar Y itu kan sama aja Y pangkat setengah. Ini juga menjadi Y pangkat setengah. Artinya Y pangkat 1 dikali Y pangkat setengah itu sama dengan Y pangkat 3/2 dy per integral dari 0 sampai A dari Y pangkat setengah dy. Oke, kita integralkan. Integral dari 3/2 Y pangkat 3/2 itu berarti 2/3, kok 2/3, 1 per 3/2 tambah 1, yaitu 5/2. Oke, 5/2 Y pangkat 5/2 dari 0 sampai A dibagi ini 3/2 ya, 1/3/2 Y pangkat 3/2 0 sampai A. Ini sama dengan ini jadi 2/5. Berarti batas atasnya A tinggal dimasukkan, A pangkat 5/2 dibagi, ini jadi 3/2 berarti 2/3, A pangkat 3/2 sama dengan ini kan bisa kita coret ya duanya ya. Ini 2/5, kalau 2/3 naik ke atas jadi 3/2. Duanya bisa kita coret. Sehingga ini tersisa 1/3 naik ke atas itu jadi 3/5 dari A pangkat 5/2 per A pangkat 3/2. Ini sama aja dengan 3/5 A pangkat 5/2. Kenapa? A pangkat 1. Kenapa? Enggak, itu jadinya A pangkat 1 langsung gitu enggak? Oh iya, ini aku dijabarin ya biar kalian nggak bingung kenapa kok jadi A pangkat
1 langsung. Oke, ini jadi 3/5 kali A pangkat 2/2. Oke ya, pembagian pangkat itu jadi pengurangan pangkat. Jadi 3/5 dikali A. Oke, jadi hasil akhirnya kita dapat Y barnya sama dengan 3/5 A. Dari sini. Oke, yang akan kita buktikan 3/5 A. Jadi udah kebukti ya bahwa Y barnya itu sama dengan 3/5 A. Oke, untuk nomor 4 ada pertanyaan? Aman, Mas. Kenapa? Aman. Oke, yang lain. Nafi, siapa tadi? Angkat tangan, Nafi. Kepencet, Mas, maaf. Oke. Oke, nomor 5. Wah, tinggal nomor 5. Integral tak wajar. Oke, integral tak wajar dari sini. Nah, berarti untuk menyelesaikan integral tak wajar itu kan kita bawa ke bentuk limit ya. Berarti langsung aja limit, misal mau apa misalnya P mendekati tak hingga dari 0 sampai P dx per x plus 1 dikali x kuadrat ditambah 1. Oke. Seperti yang aku bilang di pertemuan sebelumnya, gunanya limit di sini agar kita bisa mencari nilai dari integralnya dulu. Nilai dari integral ini. Oke, ini sama dengan. Nah, integral dari 0 sampai P dari dx per x plus 1 dikali x kuadrat ditambah 1 sama dengan. Oke, kita menggunakan apa di sini? Ini kan bentuknya rasional ya. Berarti kita pakai integral bentuk rasional, yaitu integral dari A per ini x plus 1 ditambah dari karena yang kedua ini bentuknya kuadrat, artinya bx tambah c per x kuadrat ditambah 1 dx. Oke, karena diintegralkan ke variabel x. Masya Allah. Oke, berarti kita samakan dulu untuk penyebutnya biar sama. Ini yang saling mengalihkan ya. Berarti X kuadrat plus A. Iya, A kali x kuadrat plus 1 ditambah bx plus c dikali x plus 1 per x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 x. Ini menjadi integral x kuadrat tambah a ditambah ini bx kuadrat ditambah bx ini ditambah cx ditambah c per x plus 1 x kuadrat tambah 1. Oke, setelah itu
kita kelompokkan dulu ya. Yang X kuadrat berarti A plus B kali X kuadrat ditambah yang variabel X B plus C kali X ditambah C plus A. Oke. Ya, untuk yang variabel X kuadrat itu kan 0 di sini. Berarti artinya untuk A plus B sama dengan 0. Kemudian untuk yang variabel X pangkat 1 kan juga 0 di sini. Berarti B plus C itu sama dengan 0. Kemudian yang variabel konstanta. Konstanta di sini sama dengan 1 ya. 1 dx. Berarti ini sama dengan C plus A sama dengan 1. Oke. Berarti dari sini kita dapat C sama dengan negatif A. C sama dengan negatif A, kita masukkan ke sini. Berarti B dikurangi C-nya kan negatif A, B kurangi A sama dengan 0. Kemudian dari sini kita dapat A sama dengan negatif B. Berarti ini masuk ke sini menjadi B dikurangi A-nya negatif B, B sama dengan 0. Berarti B tambah B sama dengan 0, 2B sama dengan 0, B sama dengan 0. Karena B sama dengan 0, berarti A juga sama dengan 0. Ini min A. Ya. Yang C sama dengan negatif A itu bukannya C plus A sama dengan 1. Itu bukannya C sama 1 min A ya, Kak? Oh iya. Oke, makasih ya. Ini 1 min A. Sip. Ini terus dari sini kita dapat, masukkan ke sini. Oke. Ini menjadi B ditambah 1 min A sama dengan 0. Berarti B min A plus 1 sama dengan 0. B min A sama dengan negatif 1. Oke, B min A sama dengan negatif 1. Berarti ini masuk ke sini. Oke, berarti B dikurangi A-nya itu min B ya. Min B sama dengan negatif 1, berarti 2B sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif setengah. Oke. Karena B sama dengan negatif setengah, berarti A kan sama dengan min B. Sini. Berarti A-nya sama dengan min setengah. Oke. Berarti dari sini kita dapat C sama dengan 1 min A. Berarti 1 min A-nya setengah. Berarti C sama dengan setengah. Oke. B-nya min setengah. A-nya setengah. C-nya setengah. Oke, berarti kita masukkan ke sini lagi ya. Ini berarti sama dengan di sini integral dari A-nya setengah ya. Masukkan di sini A per X plus 1. Per X plus 1 ditambah dx plus c per x kuadrat plus 1 dx. Oke, integral A-nya setengah, A-nya setengah, berarti langsung tulis 1 per 2 x plus 1, kemudian
B-nya tadi min setengah. B-nya min setengah. Setengah X tambah C-nya setengah per X kuadrat ditambah 1 DX. Oke. Berarti ini sama dengan tetap yang ini 1/2 X plus 1. Kemudian yang ini kan setengah bisa kita keluarkan ya. Berarti setengah dari min X plus 1 per X kuadrat ditambah 1 dx. Ini masuk ke sini. Berarti sama dengan integral dari 1/2 X plus 1 ditambah setengah langsung turun ke bawah min X plus 1 per 2 dikali X kuadrat ditambah 1 dx. Oke, berarti kita manipulasi dari ini sehingga nanti menjadi sebuah penyelesaian ya. Oke, berarti gimana? Berarti integral karena ini udah gak bisa diapa-apain ya. Ini tetap 2x plus 1. Ini kan penjumlahan ya, min x plus 1. Artinya kan bisa kita pisah menjadi dikurangi integral integral x per 2 dikali x kuadrat tambah 1 ditambah integral tinggal 1 per 2 x kuadrat tambah 1 dx. Ini juga dx, ini juga dx. Oke, dari sini kita dapat ini menjadi setengah keluar. Integral dari 1 x plus 1 berarti ln x plus 1 dikurangi ini setengahnya bisa keluar juga, setengah integral dari x per x kuadrat plus 1. Gak muat kayaknya taruh di situ. Kalau bawa aja. Berarti sama dengan integral setengah ln x plus 1. Nah, ini dikurangi setengah integral x per x kuadrat plus 1 dx ditambah setengah dari integral 1 per x kuadrat tambah 1 dx. Oke, tinggal 2 ya, kita cari integralnya. Ini tetap sudah diintegralkan, setengah ln x plus 1 dikurangi setengah. Nah, ini integral dari ini. Berarti kita pemisalan ya. Taruh mana ya? Silas integral x per x kuadrat plus 1 dx. Kita misalin, misal apa yang mau kita misalin? Kalau ini kan turunannya 1 ya, berarti nggak bisa diapa-apain. Berarti x kuadrat plus 1 yang kita misalin. Misal u, berarti du dx sama dengan 2x. Berarti dx sama dengan du per 2x. Oke, berarti ini menjadi integral dari x per u dikali dx-nya itu jadi du per 2x. Oke, x bisa kita coret. Ditambah ini setengah integral dari 1 per x kuadrat plus 1. ln Berapa?
jadi len. Jadi len dah. Nggak ada sifat yang lain dah. Oke, jadi Ini len nggak apa-apa. Len x kuadrat plus 1. Oke. Sama dengan setengah len x plus 1 dikurangi setengah, ini seperempat ya, sorry. 2 kan bisa 2 juga ke depan. Berarti setengah kali setengah itu seperempat. Integral seper U du, berarti len U. Len U itu kan U tadi x kuadrat plus 1. Dan berarti len x kuadrat plus 1 ditambah setengah len x kuadrat plus 1. Oke, ini sama dengan ya ini kan udah diintegralkan semua ya. Kita balik lagi ke bentuk limit, nggak boleh. Berarti limit ini ada batas atas batas bawahnya kok. Dari 0 sampai P ya. Semua dari 0 sampai P. Oke, berarti kita substitusi dulu batas atas bawahnya. Berarti setengah len x-nya ganti P plus 1 dikurangi 1/4 len P kuadrat plus 1 ditambah setengah len P kuadrat plus 1. Karena batasan bawahnya 0, berarti kan len 1 itu kan sama dengan 0 kayaknya. Iya, kayaknya ya. Bentar, gue cek. Iya mas, 0 mas. Oke, berarti len 1 0 ini kan jadi dikali 0 semua ya. Berarti dikurangi 0 nanti. Oke, berarti ini sama dengan ini kita balikan lagi ke limit. Limit P mendekati tak hingga dari setiap 2 len P plus 1 dikurangi 1/4 len P kuadrat plus 1 ditambah 1/2 len P kuadrat plus 1. Berarti limit ini enaknya gimana ya? Oke, ini enaknya mending kita operasikan dulu deh yang ini. Soalnya lebih mudah dan semua ya. Nah, berarti ini limit mendekati tak hingga dari setengahnya bisa keluar semua. Berarti setengah dari len P plus 1 dikurangi setengah len P kuadrat tambah 1 ditambah setengah setengahnya keluar ya. Berarti len P kuadrat tambah 1. Oke. Berarti limit Mas Rizky, maaf. ya. Yang tadi integral 1 per x kuadrat plus 1 dx itu apa nggak jadi arkestan? Arkestan. Iya. Yang ini ya. Iya. Oke. Sebenarnya iya sih. Oh iya, integral dari seper x kuadrat plus 1 kan arkestan ya. Oke, boleh kalau kalian mau jadikan arkestan. Jadi bisa jadi len x kuadrat plus 1 atau arkestan. Oke, misal kita pakai arkestan wes. Sesuai sifat ya. Jadi ini setengah kali arkestan x. Ini setengah arkestan x. Ini setengah
Arkes tan P berarti setelah dimasukkan batas atas. Berarti ini jadi setengah Arkes tan P. Berarti ini jadi bukan dan lagi tapi Arkes tan P. Oke, boleh pakai itu. Kemudian limit P menjadi tak hingga dari setengah, ini len P plus 1, ini len P kuadrat plus 1. Nah, ini kan kita nggak bisa pakai sifat limit ya, sifat len ya. Kalau pengurangan len itu bisa jadi pembagian. Ini belum bisa, kenapa? Karena di sini masih ada setengah. Ini kan 1 len, ini setengah len. Jadi biar bisa menggunakan sifat, ini kita ubah menjadi len P plus 1, ini setengahnya naik ke atas, naik jadi pangkat, berarti len P kuadrat plus 1 pangkat setengah, tambah Arkes tan P. Oke, ini menjadi limit P mendekati tak hingga dari setengah. Oke, lennya bisa jadi 1. Len ini dikurangi ini berarti P plus 1 dibagi akar ya, akar P kuadrat plus 1. Oke, ditambah Arkes tan P. Oke, berarti ini menjadi setengah. Ini bisa kita ubah enggak ya? P plus 1 P kuadrat plus 1. Nah, ada yang punya ide enggak? P plus 1 per akar P kuadrat plus 1. P plus 1. Oke, gimana ada yang punya ide? Ide di apa? Ini kan jadi Arkes tan tak hingga ya kalau yang ini. Ya. Oke, kalau langsung dimasukkan limit ya. Ya, jadi apa ini aku juga buntu di sini.
dengan Ma, banyu. udah coba kita ubah ini tetap limit P mendekati hingga dari len P plus 1 kan ini tak hingga ya, ini kan kita arahkan ke seperti hingga, nanti kan bisa jadi 0. Ini bisa kita ubah jadi misalnya keluar 1 keluar jadi 1 tambah 1 per P. Ya, ini boleh ya. Dibagi terus yang di bawah ini bisa kita ubah jadi akar P kuadrat 1 tambah 1 per P kuadrat. Ya, tambah arkes tan P. Oke, berarti ini jadi limit. Langsung aja. Berarti ini setengah dari bulan P dikali 1 ditambah limit 1 per 1 tepat hingga ya berarti. Kita limit P mendekati hingga dari setengah kali P dikali 1 plus seperti P, ini P kuadratnya bisa keluar ya, ternyata berarti P kali 1 plus 1 per P kuadrat ditambah arkes tan P. Oke, berarti P-nya bisa kita coret menjadi setengah kali len 1 tambah 1 per hingga dibagi akar dari 1 ditambah 1 per hingga ditambah arkes tan hingga, ini menjadi setengah dan 1 plus ini 1 plus seperti hingga 0 ke akar 1 tambah seperti hingga 0 tambah arkes tan hingga setengah dan 1 plus 0 1, akar 1 plus 0 akar 1 itu 1, berarti tambah arkes tan hingga. Oke, ke sini ya, ini setengah len 1 itu berapa? Dan 1 itu 0 ternyata. Ini 0 tambah atas tan hingga itu 90 derajat ya, hingga 90 derajat. Berarti ini setengah 0 tambah 90 derajat itu pi per 2. Berarti setengah kali pi per 2 sama dengan 1/4 pi atau pi per 4. Oke. Jadi untuk nomor 5 integral tak wajar itu hasil akhirnya adalah pi per 4. Wow. Oke, untuk nomor 5 ada pertanyaan?
Oke, gimana guys? Ada pertanyaan tidak? Jika tidak ada, bisa reaksi jempol.